alam di Indonesia bisa dilihat dari sektor pertaniannya. Pertanian di Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian nasional, di mana sebagian penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani dan bekerja di sektor-sektor pertanian. Beberapa sektor pertanian yang dikembangkan di Indonesia yaitu budidaya tanaman bahan makanan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Salah satu desa yang mempunyai potensi pertanian yang baik yaitu Desa Sidomulyo, Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Petani di wilayah tersebut banyak yang melakukan pembudidayaan bibit tanaman. Salah satunya yaitu Bapak Ahmad. Bapak Ahmad merupakan salah satu petani yang mengembangkan potensi kawasan di era new normal di wilayah Kabupaten Magelang. Diawali dari hobi bercocok tanam dan menyukai tanaman sedari kecil, mendorong Pak Ahmad untuk mengelola usaha pembibitan tanaman. Jenis tanaman yang dikelola Pak Ahmad di tempat pembibitan beliau adalah alpukat, durian, jeruk, jambu air, kelengkeng, dan rambutan dengan mayoritas pembibitan alpukat. Pendirian usaha budidaya bibit tanaman hortikultura ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah tempat tinggal beliau. Selain itu, usaha ini juga dianggap sebagai bentuk penyaluran bakat serta hobi yang dimiliki Pak Ahmad. Pada awalnya, Pak Ahmad memulai usaha pembibitan pada jenis tanaman kayu-kayuan seperti sengon. Namun, melihat prospek bibit kayu-kayuan yang tidak begitu menjanjikan, membuat Pak Ahmad beralih ke pembibitan buah-buahan yang dianggap memiliki prospek yang lebih menjanjikan dengan harga yang lebih baik. Dalam sebulan, beliau dapat menjual kurang lebih 100 bibit tanaman. Kalau itu saya tertarik dengan pertanian itu memang awal mulai itu saya memang dari kecil memang saya suka tumbuhan. Dari awal saya suka tumbuhan kan, ya memang saya itu memang orangnya nggak pintar kan, soalnya ngambilnya di STM atau sekolah Hobi pertama hobi suka, yang selanjutnya kan kita melaju ke bisnis. Nah, itu titik terakhir kita kan melajukan ke bisnis kan. Ya itu apalagi pertama itu memang hobi kesukaan, terus kita ke bisnis. Ya, kita menjadikan bisnis itu sebagai menghasilkan uang kan. Gitu lagi. Kira-kira nominal berapa saya nggak bisa. Maksudnya ini apa, berapa banyak bibit yang biasanya terjual selama 1 bulan? Ya. 1 bulan itu ya rata-rata ya 100 batang ada. Ya minimal ya rata-rata gitulah 100 batang kurang lebih. Itu dari enggak yang paling banyak itu mapul tadi. Banyak permintaan, pemasaran yang paling lagi ramai. Untuk kalau sekarang berarti penjualannya itu kalau yang butuh nyari ke sini ya Pak berarti? Iya, itu media sosial. Nanti orangnya ke sini gitu? Iya, ada yang orangnya ke sini. Petani selanjutnya yaitu Bapak Tovan yang memiliki usaha pembibitan tanaman buah yang berada di Salaman, Kabupaten Magelang. Usaha yang Bapak Tovan kelola pada awalnya merupakan sebuah keterpaksaan. Minimnya peluang pekerjaan membuat Pak Tovan memutuskan untuk berwirausaha dengan membuka usaha budidaya pembibitan tanaman buah-buahan hingga saat ini. Cara budidaya pembibitan beliau lakukan secara otodidak, mulai dari pembuatan bibit secara okulasi maupun cangkok, semua itu beliau pelajari sendiri. Pada awal pandemi COVID-19, usaha Pak Tovan sempat terhenti selama beberapa saat karena adanya pembatasan kontak fisik maupun sosial. Pembatasan tersebut menyebabkan berhentinya proses pemasaran keluar daerah. Bahkan pada bulan Maret, usaha Pak Tovan sempat mengalami pembatalan pengiriman keluar daerah yang menyebabkan bibit tanaman dialokasikan untuk tahun 2021. Pemberlakuan new normal sejak bulan Juni menjadi angin segar untuk memulai kembali usaha yang sempat terhenti. Terus pengelolaan usaha itu gimana Pak?
Otodidak aja. Oh, tidak. Buat teman-teman. Lewat media operasi, cangkok. Terus jenis tanaman yang dikelola apa aja? Sementara untuk spesifikasi dari mitra tani adalah jambu kristal. Pemasarannya gimana, Pak? Ya online. Terus perubahan yang terjadi pada saat pandemi ini, itu ada perubahan apa di usaha Bapak? Stuck. Tetap kayak gitu terus sama aja. Kalau setelah yang normal itu ada pergerakan, mulai bergerak. Yang dihadapi itu apa? Pas pandemi Ya. itu jelas untuk masuk ke luar wilayah itu tidak bisa karena ada pembatasan di setiap wilayah dan setiap kota itu mesti ada. Ya. Jadi kita nggak bisa masuk, misalkan ada pesanan dari Kalimantan, di sana mesti ada blokade untuk COVID-19. Itu memang pengaruh sekali. Tapi setelah bulan 6 itu sudah mulai merangkak untuk penjualan. Dikirim ke Kalimantan gitu kan, itu karena PSBB terus Iya. jadi itu tetap dikirim apa? Nggak jadi. Oh, nggak jadi dikirim. Untuk proyek di bulan 3 itu pas masa COVID-19 itu jelas proyek itu ditarik semua. Terus nanti dialokasikan untuk 2021.